Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang mengoptimalkan pengalaman pelanggan sebagai strategi pemasaran nilai pada PT Nestle Indonesia. Jadi di sini, kami dari kelompok 10 ingin membawakan tentang pertama perkenalan dari kita terlebih dahulu, terus ada introduction dari permasalahan yang kita ambil, kemudian ada analisis dan diskusi, dan yang terakhir ada conclusion. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama ada Rezan Ega Akbari dari NRP 011, kemudian ada Mafazar Rahma, ada dari NRP 093, dan terakhir ada saya, Fulvian Firja dari NRP 114. Oke, tak mulai aja. Siapa sih yang belum tahu tentang PT Nestle Indonesia? Kalau semisal belum tahu, PT Nestle Indonesia tuh ada di beberapa barang-barang yang mungkin kalian tuh sendiri tuh punya. Kayak contohnya sikat gigi, atau odol, atau yang lain-lain. Sesuai dengan namanya, PT Nestle Indonesia itu perusahaan yang berasal dari Swiss yang memproduksi berbagai macam produk makanan dan minuman yang didirikan oleh Henry Nestle pada tahun 1866. Dan sekarang Nestle telah menjadi brand terbesar, perusahaan makanan terbesar di dunia. Dan produk-produk yang diproduksi oleh Nestle itu kayak makanan-makanan, terus susu, kopi, coklat, es krim, makanan bayi, dan makanan hewan peliharaan. Oke, di sini saya akan membawa ke subbab pertama, yaitu brand profile kita. Brand profile yang kita ambil pertama adalah Milo. Kenapa kita ambil Milo? Karena Milo itu salah satu brand yang ada, ternama juga di perusahaan Nestle, yang mana Milo itu minuman coklat malt yang didirikan oleh Thomas Main pada tahun 1934, yang mana pada tahun tersebut itu tuh masih meningkatnya masa Great Depression, yang mana di semua orang tuh terjadi depresi di segala aspek, dan menjadikan Thomas Main itu ingin membuat susu bubuk yang mana dia akan membuat orang yang meminumnya itu jadi semangat pada masa waktu itu. Minuman coklat ini terdiri dari berbagai macam bentuk seperti bubuk, snack, terus minuman siap saji, dan menargetkan konsumen seperti anak-anak dan orang dewasa aktif. Oke, mungkin nambahin dari slide sebelumnya. Jadi Milo itu biasanya dikenal oleh masyarakat menjadi minuman para atlet, yang mana minuman para atlet ini tuh sering jadi kayak sponsor atau sponsor di sebuah pertandingan atau acara yang mana itu atlet-atlet di sana pada bermain. Dan di sini saya akan membawakan tentang produk profile pada Milo. Oke, mungkin kalian bingung kenapa kok bisa Milo itu menjadi sponsor di sebuah acara-acara olahraga. Yang pertama, di nutrisi pada Milo itu proteinnya. Protein itu membantu dan membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian ada kalsium, yang mana itu sangat penting buat kesehatan tulang dan gigi. Kemudian ada zat besi yang mana penting juga untuk transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Oke, tadi di slide sebelumnya saya sempat mention tentang jenis-jenis yang ada di Milo. Ada Milo bubuk, itu bisa terlihat kalau misalnya Milo bubuk itu tuh bisa jumpai di manapun, di supermarket atau minimarket atau sampai international market juga. Biasanya bisa diseduh dengan menggunakan air panas atau bisa diminum menggunakan langsung air dingin. Kemudian ada minuman yang bisa langsung diminum, Milo kaleng, yang mana di Milo kaleng ini kadang-kadang ada yang less sugar, ada yang biasa. Dan yang terakhir ada Milo snack. Mungkin yang saya tampilkan di sini cuma Milo Cube ya. Yang mana Milo Cube ini dulu sering dijumpai di manapun, tapi sekarang udah mulai jarang. Tapi ternyata di Milo itu ada Milo biskuit, ada Milo wafer, dan yang terakhir tuh ada Milo nuggets. Oke, mungkin kalian bingung ya, kenapa kok bisa Milo menjadi salah satu minuman terbaik, minuman yang paling laris di dunia. Ada unique selling point yang terdapat di Milo. Yang pertama ada brand image yang kuat. Milo itu dikenal sebagai minuman yang dapat memberikan energi pada seorang, meningkatkan performa pada seseorang. Dan brand image ini tuh dibangun melalui berbagai kampanye pemasaran yang mana mengedepankan tema olahraga dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kandungan dan nutrisi yang tinggi, udah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan yang terakhir ada rasa yang enak dan creamy. Yang mana rasa yang enak dan creamy ini bisa kita jumpai di segala aspek, segala jenis produk Milo.
kayak Milo Cube, Milo Wafer, Milo bubuk, atau Milo siap minum. Mungkin yang kalian bingung targetnya itu siapa sih dengan minuman yang kayak gitu? Ada anak-anak, yang pertama anak-anak. Setelah kalian lihat berapa banyak sih anak-anak yang nggak minum Milo, berapa banyak sih anak-anak yang tidak kenal Milo? Karena dengan Milo tersebut yang sangat mendukung pertumbuh kembangan si kecil, yang ada nutrisi kalsium, protein, dan zat besi, Milo itu juga dapat memberikan energi dan stamina yang dibutuhkan anak dalam bermain dan beraktivitas. Dan yang kedua ada orang dewasa. Orang dewasa sekarang tuh banyak yang mana sakit tulang. Dan minuman ini tuh mengandung kalsium yang mana dapat memberikan orang dewasa tuh energi dan protein, nutrisi yang bisa membuat tulang tersebut jadi nggak keropos lagi gitu. Oke, produk benefit yang kita dapat kalau semisal kita minum Milo. Mungkin kalian bingung, kenapa kok banyak anak kecil yang minum Milo ya? Ya, nggak dapat dipungkiri juga, enak. Emang enak dan creamy. Tapi beberapa benefit itu nggak saya tulis karena itu udah terlalu pasaran. Dan dimana sekarang saya akan menuliskan beberapa benefit, yang mana yang pertama, menyediakan energi. Yang mana Milo ini dapat menyediakan energi ke segala jenis umur. Kemudian yang kedua ada meningkatkan daya tubuh, karena ada kalsiumnya dan ada proteinnya juga, itu dapat meningkatkan daya tubuh seorang. Dan yang terakhir ada membantu pertumbuhan dan perkembangan si kecil ataupun orang dewasa, yang mana dalam kandungan protein, kalsium, dan zat besi itu Milo dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan diskusi. Yang pertama ada analisis masalah pemasaran dari perusahaan Nestle ini. Jadi di sini saya akan membahas 3 masalah pemasaran Nestle. Yang pertama ada meningkatnya persaingan Nestle. Jadi Nestle kan merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Namun Nestle juga memiliki pesaing perusahaan lain seperti Unilever dan Procter. Yang kedua ada perilaku konsumen yang terus berubah. Jadi Nestle perlu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Misalnya konsumen semakin fokus pada kesehatan dan kesejahteraan serta menuntut produk yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah masalah reputasi Nestle. Jadi menghadapi sejumlah masalah reputasi, Nestle juga termasuk memiliki tuduhan bahwa mereka mempromosikan susu formula secara tidak etis di negara-negara berkembang. Permasalahan ini dapat merusak kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan konsumen. Ya, kita tahu Nestle ini merupakan perusahaan makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, dari bayi, terus remaja sampai dewasa pun. Jadi sini ada beberapa kriteria. Jadi untuk makanan bayi seperti Nestle Cerelac dan produk seperti susu Denko itu untuk anak-anak atau bayi. Lalu untuk pecinta makanan dan minuman yang bisa digolongkan ya remaja, SMP, SMA, pelajar maupun dewasa pun bisa digolongkan dengan produk-produk seperti coklat, KitKat, minuman kopi seperti Nescafe, susu seperti Milo, dan camilan-camilan lainnya. Lalu di sini ada dua kebutuhan yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok. Yang pertama ada Nestle Mineral Water, susu Nestle, dan Nestle Baby Food. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, Nescafe Coffee, coklat KitKat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pasar potensial. Jadi pasar potensial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ukuran pasar Milo, yang kedua ada demografi, dan yang ketiga ada geografi. Untuk yang ukuran pasar Milo, jadi di sini saya menyorot tentang produk Milo. Jadi Milo merek minuman bergizi terkenal, memiliki pangsa pasar besar di seluruh dunia, terutama Asia, Afrika, Amerika Latin. Untuk di Indonesia pun pasar minuman bubuk coklat diperkirakan mencapai 3,7 triliun pada 2021, dengan Milo mendominasi sekitar 60%
pangsa pasar. Kesadaran akan pola makan sehat dan aktivitas fisik telah meningkat, memperkuat posisi Milo di pasar minuman bergizi. Lalu yang kedua di demografinya, demografi Milo ini melibatkan usia 6-25 tahun atau bahkan lebih ya, untuk laki-laki dan perempuan dengan berbagai tingkat pendidikan dan pendapatan. Minuman ini sebagai suplemen energi aktivitas fisik, jadi rata-rata Milo ini juga banyak dikonsumsi setelah berolahraga gitu ya, enak seger-seger gitu di kalangan anak-anak remaja. Jadi Milo kan diketahui akan banyaknya vitamin dan mineral, jadi Milo ini juga menyasar tumbuh kembang anak. Lalu yang terakhir ada geografi dari Milo. Milo ini minuman yang cocok untuk iklim tropis seperti di Indonesia, dapat dinikmati dingin pada musim kemarau dan dihangatkan saat musim hujan. Dijual di berbagai negara terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin. Pemasarannya disesuaikan dengan kebiasaan dan preferensi konsumen setempat. Lalu ada strategi kualitas produk dan layanan. Jadi Nestle ini fokus pada efisiensi standar kualitas tinggi untuk menekankan dedikasi pada peningkatan terus-menerus dalam kualitas dan kesehatan produk. Jadi dukungan ini kuat dari research dan development dan keahlian dalam ilmu gizi menjadi kunci keberhasilan. Jadi Nestle ini memiliki 5 strategi utama. Yang pertama ada menciptakan produk beragam, mendukung keberlanjutan, pemasaran berbasis produk ekuitas merek. Yang keempat, menerapkan strategi bauran pemasaran. Dan yang kelima, tim customer service yang berpengalaman memberikan layanan yang ramah, informatif melalui berbagai saluran komunikasi. Jadi dengan semua strategi ini, Nestle itu memiliki dan diakui atas kualitas produk dan layanan tercermin dalam sejumlah penghargaan seperti Top Brand Award dan Indonesia Customer Satisfaction Award. Jadi yang terakhir yang saya jelaskan ada analisis pesaing. Jadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada pesaing yaitu Unilever. Nah, Unilever ini perusahaan multinasional yang memproduksi makanan minuman termasuk susu, teh, kopi, makanan ringan dan sebagainya. Unilever ini memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia, terutama di segmen makanan dan minuman ringan. Jadi bisa dikatakan pesaing berat dari Nestle. Jadi kekuatan Unilever ini memiliki portofolio produk yang luas, mencakup berbagai kategori seperti susu, kopi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah memiliki pengalaman dan keahlian yang luas, karena telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Dan yang ketiga ada memiliki jaringan distribusi yang luas, baik di pasar tradisional maupun modern. Jadi dan Unilever pun memiliki kelemahan. Ada dua, yaitu memiliki biaya operasional yang tinggi karena harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta produksi yang tersebar di berbagai negara. Lalu yang terakhir ada memiliki reputasi yang kurang baik di kalangan konsumen karena pernah terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia. Oke, kita masuk ke partner analisis, di mana Nestle ini memiliki beberapa program kemitraan dengan para petani dan masyarakat setempat untuk menciptakan nilai bersama dan saling menguntungkan, serta dengan fokus pada pelaksanaan kemitraan, proses pemasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Nah, di sini di Nestle sendiri itu memiliki kemitraan dengan peternak sapi perah lokal untuk mendapatkan susu berkualitas dan meningkatkan taraf hidup para peternak. Nah, kemitraan ini telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun dan melibatkan sekitar 27.000 peternak sapi perah melalui 51 koperasi susu di berbagai daerah di Jawa Timur. Nah, hal tersebut menjadikan strategi marketing yang dibangun dengan menjalin hubungan kemitraan. Dengan demikian, tanpa disadari, merupakan langkah marketing yang berimpak besar bagi perusahaan. Mengapa? Karena dapat memberikan exposure bahwa Nestle adalah perusahaan yang bertanggung jawab dan sangat peduli terhadap lingkungan serta pertumbuhan masyarakat sekitar. Akhirnya, banyak dari konsumen untuk advocate terhadap produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan Nestle.
Selanjutnya kita masuk ke communication strategy to customer. Nah, di sini ada beberapa strategi yang digunakan untuk menjangkau komunikasi dengan para konsumen. Yang Nestle lakukan, yaitu fokusnya kepada inovasi dan renovasi dalam menciptakan produk yang baru atau menyediakan produk yang ada dengan cara yang baru. Antara lain, yang pertama, mereka itu menggunakan komunikasi dengan konsumen dan mencoba menjangkau mereka melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, dan juga rekan kerja. Selanjutnya, mereka juga melakukan promosi penjualan atau saling promotion, periklanan, penjualan personal, publisitas, pemasaran langsung, acara dan sponsorship untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Dan selanjutnya, mereka juga memperluas strategi komunikasi dengan menjalin partnership dengan pemerintah dan LSM seperti United Nations Global Compact, Indonesian Network atau AGCN, dan Partnership for Indonesian Sustainability Agriculture atau PISAGRO untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Oke, kita masuk ke subbab advertising. Di sini ada beberapa advertising yang dilakukan oleh PT atau perusahaan Nestle. Yang pertama itu personal selling. Di sini terdapat dua, yaitu SPG atau Sales Promotion Girl dan juga Sampling Product. SPG ini merupakan sales promotion yang biasanya ada di setiap booth di mana booth tersebut menawarkan dan juga memberitahukan info-info terkait produk tersebut, dan juga hal ini bisa mempermudah konsumen untuk dapat mengetahui lebih jelas terkait produk yang akan dijual oleh perusahaan Nestle ini. Nah, selanjutnya ada sampling product, di mana konsumen itu akan bisa merasakan secara langsung manfaat atau rasa dari produk tersebut dengan menggunakan sampling product. Selanjutnya ada advertising sales program, di mana ini tuh merupakan program-program penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Nestle. Ada beberapa brand yang ada di dalam Nestle ini melakukan program-program penjualan, seperti contohnya Milo, dia itu memberikan program penjualan dengan pengumpulan star point atau stamp. Nah, saat seseorang sudah mengumpulkan stamp sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dia akan mendapatkan hadiah yang sudah ditawarkan. Nah, selanjutnya juga ada Nestle KitKat itu memberikan program sales program, yaitu pada Valentine itu mereka memiliki special Valentine edition, di mana itu merupakan paket khusus pada saat momen Valentine itu diadakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada advertising sales support, di mana brand atau perusahaan Nestle ini melakukan dukungan penjualan terhadap beberapa brand yang mereka punya. Nah, yang pertama itu mereka melakukan Milo Active Indonesian Race atau MAIR 2023 yang diadakan oleh brand Nestle Milo. Nah, selanjutnya mereka juga melakukan acara kompetisi Break Kreasi Desain Challenge Volume 2 di Indonesia aja, itu yang dilakukan oleh brand KitKat. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah advertising sales promotion, di mana ini merupakan promosi penjualan yang dilakukan oleh brand di perusahaan Nestle. Yang pertama itu ada Milo, ini melakukan penjualan dengan beli Milo dengan ukuran 1 kg itu mendapatkan 1 gelas Milo. Nah, selanjutnya ada juga promosi dari Nestle KitKat, di mana itu harga spesial 17 yang tadinya 25.000 per 2 pieces menjadi 15.000 per 2 pieces. Dan yang terakhir pada subbab advertising itu ada social media, di mana
perusahaan Nestle ini itu melakukan advertising di sosial media itu di berbagai platform. Yang pertama itu ada Instagram, Facebook, dan Twitter itu untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Dan selanjutnya mereka juga mempunyai website yang dapat membangun hubungan dengan konsumen. Di sana terdapat berbagai informasi terkait acara atau juga informasi tentang Nestle sendiri yang ada di Indonesia ini. Pada tahun 2022, fokus utama Nestle itu melakukan rencana-rencana untuk meningkatkan kinerja e-commerce di semua pasar dan kategori. Ambisi Nestle pada tahun 2025 itu untuk meningkatkan 25% penjualan melalui e-commerce yang nantinya akan berdampak pada semua pasar, merek, dan juga peran. Nah, oleh karena itu, prioritas utama Nestle itu untuk membangun keterampilan e-commerce. Nah, Nestle ini telah menciptakan komunitas e-commerce global yang beranggotakan lebih dari 3.000 karyawan yang saling terhubung dan berbagi praktik terbaik, keberhasilan, dan juga tantangan yang mereka hadapi. Nah, Nestle ini tuh menjangkau audiens yang lebih luas lagi dengan webinar dan juga pelatihan online. Dan mereka itu sudah mempunyai audiens lebih dari 11.000 orang di seluruh Nestle telah menghadiri acara-acara ini. Nah, selain itu Nestle juga untuk membentuk masa depan dengan tren yang muncul, karena kebutuhan konsumen itu kan makin lama berkembang dengan cepat dan lebih kecil. Akhirnya perusahaan rintisan itu lebih cepat terus bermunculan untuk mengikuti dan menciptakan tren baru. Dengan populasi dunia yang diperkirakan akan meningkat menjadi 10 miliar pada tahun 2050, tidak akan cukup lahan, air, dan energi untuk menopang pola makan tinggi daging yang saat ini kita nikmati. Selanjutnya ada teknologi isu atau impact on product. Nah, dari impact on product ini kita itu akhirnya dapat merasakan kemajuan teknologi secara signifikan, berdampak pada pengembangan dan penggunaan produk Nestle dari perspektif pemasaran. Nah, Nestle ini berkomitmen terhadap inovasi, penelitian, dan pengembangan dengan fokus pada keamanan dan keberlanjutan pangan. Perusahaan ini juga mempercepat transformasi digital berbasis data untuk mendorong pertumbuhan dan kelincahan. Nah, Nestle ini juga menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan pengalaman konsumen secara personal melalui merek-mereknya. Dengan berfokus pada data dan intelijen konsumen, kemudian mengidentifikasi dan menerapkan inovasi digital dari perusahaan rintisan dan mitra teknologi yang baru muncul untuk mendukung keterlibatan merek. Selanjutnya kita masuk ke sales forecasting. Nah, kita bisa lihat di data ini bahwa di zona Asia, Oseania, dan Afrika atau EOA itu memiliki 8,1% pertumbuhan organik, 1,1% RIK, dan harganya 7,0%. Nah, walaupun tidak ada hasil pencarian yang signifikan atau spesifik mengenai peramalan penjualan di Nestle Indonesia, namun terdapat informasi yang tersedia terkait peramalan penjualan Nestle Indonesia telah mengalami pertumbuhan organik yang kuat dengan tingkat pertumbuhan organik sebesar 7,3%, berbasis luas yang kuat meliputi 4,1% pertumbuhan internal real dan harga sebesar 3,2%. Valuta asing menurun penjualan sebanyak 15,1% dan divestasi bersih, terutama Alcon, dari akuisisi sebesar 5,7%. Nah, pada Asia Tenggara sendiri, termasuk Indonesia, mencatat pertumbuhan pertengahan 1 digit dipimpin oleh Nescafe, Maggi, dan KitKat, khususnya di Malaysia. Nah, produk kembang gula juga mengalami pertumbuhan yang kuat didukung oleh peluncuran rangkaian produk KitKat baru dengan isian Milo. Nah, hal ini memang dapat dilihat dari pola hidup dan daya beli konsumen akan makanan manis sangat tinggi, termaksud pada produk Milo dan KitKat. Ditambah saat ini, banyak sekali inovasi-inovasi atau ide kreasi makanan manis yang nantinya menggunakan produk tersebut sebagai pendukung makanan yang para konsumen buat.
Jadi yang terakhir ada kesimpulan dari PPT kali ini, yaitu yang pertama, Nestle perlu terus berinovasi dan memahami perubahan perilaku konsumen global yang lebih fokus pada kesehatan dan keberlanjutan. Yang kedua, menanggapi masalah reputasi, perusahaan harus mengambil tindakan transparan dan akuntabel untuk memperbaiki citra perusahaan yang terkena tuduhan tidak etis. Lalu yang ketiga, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, namun Nestle perlu menerapkan strategi penetrasi yang efektif sesuai dengan karakteristik pasar tradisional dan modern di negara tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.